Dalam pemberian obat intramuskuler adalah menyiapkan peralatan, yaitu spuit sesuai kebutuhan, lalu jarum injeksi yang steril, lalu sarung tangan, lalu buku injeksi, lalu instrumen kecil, lalu kapas alkohol, lalu obat, lalu tempat sampah infeksius, tempat sampah barang tajam, perlak, lalu bengkok. Selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan 6 langkah, lalu dikeringkan menggunakan sabun dan dikeringkan menggunakan tisu. Yang selanjutnya adalah menyiapkan obat menggunakan 8 benar, yaitu yang pertama adalah benar pasien. Kita cek dulu nama dan tanggal lahir pasien, lalu kita sesuaikan dengan informasi yang terdapat pada gelang pasien dan juga advis yang diberikan oleh dokter. Lalu yang kedua adalah benar obat, itu sesuai dengan advis dokter. Yang ketiga adalah benar dosis, itu sesuai dengan advis dokter juga. Lalu yang keempat adalah benar waktu, itu rentang waktunya kapan saja. Lalu yang kelima adalah benar rute, berjalan atau obat yang diberikan itu menggunakan cara apa. Lalu selanjutnya adalah benar informasi, yaitu kita berikan informasi mengenai obat tersebut pada pasien. Lalu yang selanjutnya adalah benar respon, ketika obat yang diberikan, respon yang diterima oleh pasien itu harus sesuai dengan sesuai dengan obat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah benar dokumentasi, itu dengan mengisi nama, tanggal, lalu obat, lalu rute, lalu dosis, dan juga nama pemberi obat dan juga tanda tangan pemberi obat, dan harus ditanyakan bisa dibaca. Dokumentasi tersebut harus bisa dibaca oleh satu atau dua perawat yang lain. Nah, ini apabila untuk meminimalisir kesalahan itu kita koreksi kembali 8 benar kita pada dua bidan atau 2 perawat yang lain agar meminimalisir kesalahan. Langkah yang selanjutnya adalah memperkenalkan diri dan mempersilahkan pasien. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Jadi perkenalkan, saya bidan di sini saya yang bertugas pada siang hari ini yang akan memberikan Ibu obat intramuskuler atau suntik intramuskuler. Begitu Ibu. Tujuan untuk pemberian obat intramuskuler ini agar Ibu mendapatkan obat sesuai advis dokter, dan prosedurnya adalah Ibu nanti akan diinjeksi atau disuntik agar Ibu mendapatkan obat sesuai yang Ibu butuhkan. Gitu Ibu. Ya, apakah kondisi Ibu sekarang ini dalam keadaan sehat atau ada keluhan yang lain Ibu? Tidak ada Ibu. Selanjutnya adalah meletakkan peralatan dengan ergonomis di dekat pasien. Selanjutnya adalah mengatur posisi pasien. Itu yang pertama adalah bila di kasur tidak terdapat perlak, maka kita siapkan perlak. Lalu bebaskan ruang yang digunakan untuk injeksi. Pilih ruang yang dia tidak terdapat lesi ataupun bengkak ataupun terasa gatal ataupun luka. Lalu yang selanjutnya adalah memakai sarung tangan, lalu desinfeksi tempat yang akan diinjeksi menggunakan kapas alkohol dengan cara memutar dari tengah ke luar, dan setelah disinfeksi tadi, kapas tersebut dipegang atau diletakkan di antara jari telunjuk dan jari tengah yang tidak
uh, yang tidak aktif. Selanjutnya adalah melakukan injeksi. Jadi pertama adalah meregangkan daerah yang akan diinjeksi. Apabila bayi itu agak dicubit agar ototnya terkumpul. Lalu membuka spuit dengan menggunakan teknik one hand technique. Lalu disuntikkan dengan 90 derajat dan kedalaman 2/3 ukuran jarum. Lalu menginspirasi atau menarik piston agar mengecek apakah benar daerah injeksi tersebut telah benar atau salah. Apabila salah, ketika ditarik pistonnya itu akan keluar darah, tapi kalau misalnya benar itu bisa dimasukkan obat tersebut secara perlahan dan sesuai tempo. Lalu bila sudah dimasukkan semua obatnya, lalu jarumnya itu dicabut dan dengan sepuitnya, lalu sepuit tersebut dibuang di bengkok. Deperingan bekas injeksi tadi menggunakan kapas alkohol yang dipegang tangan yang tidak dominan tadi. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi, yaitu membereskan pasien dan menanyakan kondisi pasien setelah melakukan injeksi tadi dan berpamitan dengan pasien. Ini adalah merapikan alat. Jadi yang pertama adalah membuang spuit di kotak safety box, lalu membuang kapas bekas alkohol dan sarung tangan di sampah infeksius dan menaruh bak instrumen dan bengkok di larutan klorin. Ini adalah mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan dikeringkan menggunakan tisu kering. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan dokumentasi. Dokumentasinya itu dituliskan di obat di buku injeksi. Itu dituliskan nama obat, rute pemberian, waktu pemberian, dosis pemberian, dan tanda tangan pemberi obat. Itu ada 2 orang tanda tangan, 2 perawat. Lalu dokumentasi tersebut harus bisa dibaca oleh 2 petugas yang lain selain yang memberikan obat.